Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah Masjid Al-Jihad yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah, selawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengisi kultum sebelum pelaksanaan salat sunnah tarawih, kita coba sedikit membahas apa hikmah dan rahasia dari syariat puasa. Seorang ulama bernama Ahmad Al-Jarjawi di dalam bukunya Hikmatut Tasri' wal Falasifatuha, dia mencoba menjawab hikmah atau rahasia yang terkandung dalam pelaksanaan ibadah puasa. Yang pertama adalah syukru lillah. Jadi orang yang melakukan ibadah puasa itu adalah orang yang bersyukur kepada Allah. Karena ibadah puasa itu merupakan salah satu ibadah yang termasuk kategori rukun Islam. Maka hakikat daripada pelaksanaan ibadah itu adalah bersyukur kepada Allah. Jadi ketika seorang hamba tidak mau berpuasa, maka dia tidak dicatat sebagai hamba yang bersyukur. Sekarang pertanyaannya adalah, kenapa kita mesti bersyukur kepada Allah? Jawabannya adalah karena kita ini semuanya menerima pemberian Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang kita miliki. Bahkan nyawa kita sendiri pun itu pemberian Allah. Kita punya sedikit harta benda, itu pemberian Allah. Kita punya umur atau usia sehingga bisa mengharungi kehidupan dunia, itu pun pemberian Allah. Kita punya nyawa, itu pun pemberian Allah. Jadi begitu banyak Allah memberi, sehingga kalau kita mau menghitung tak akan sanggup. Dalam Al-Quran Allah jelaskan, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kamu bermaksud, kamu punya keinginan, kamu mau menghitung, mencatat nikmatnya Allah, kamu tak akan sanggup. Kita ditinggalkan oleh Allah di bumi, segala fasilitasnya itu gratis, tidak ada pajak, tidak ada PBB-nya. Dikasih kita matahari, nggak ada nomor rekeningnya. Nah, kasih bulan, dikasih udara, semuanya itu pemberian Allah. Karena begitu banyaknya pemberian Allah, maka sudah wajar dan pantas bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
Salah satu bentuk bersyukur itu yaitu mengerjakan ibadah puasa. Nah, kalau kita mau bersyukur, Allah janji akan nambah. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Surat Ibrahim ayat 7. Kalau hamba-hamba semuanya, manusia yang ada yang telah menerima nikmatnya Allah mau bersyukur kepada Allah, pasti ditambah oleh Allah. Tapi kalau tidak mau bersyukur, tidak mau berterima kasih kepada Allah, maka azab Allah itu sangat pedih. Tidak akan sanggup manusia bisa menahan azabnya Allah. Dan sejarah dalam Al-Quran sudah banyak menceritakan betapa Qarun yang hartanya begitu banyak, dan ketika diminta bersyukur dalam bentuk penunaian zakat oleh Rasulullah, dia tidak mau. Maka Qarun ditenggelamkan oleh Allah bersama dengan hartanya. Begitupun pada masa Nabi Muhammad atau Rasulullah yang terakhir. Kisahnya Sa'labah. Dia juga orang yang kufur nikmat Allah, tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mau bersyukur kepada Allah, yang pertama diantaranya pada bulan Ramadan ini adalah melaksanakan ibadah puasa. Yang kedua, melaksanakan ibadah puasa itu hikmahnya adalah memelihara amanah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah mempercayakan kepada kita suatu ibadah yang bernama puasa. Maka puasa tersebut kita pelihara. Walaupun di siang hari orang tak ada, rumah bisa dikunci, makanan ada, minuman ada, CCTV dimatikan, tapi tidak mau membatalkan puasa. Kenapa? Sedang berpuasa, menjaga amanah Allah Subhanahu wa taala. Jadi puasa itu menjaga amanah dan melatih kita untuk menjaga amanah. Jadi kepercayaan yang diberikan oleh Allah, mari kita jaga. Salah satu bentuk penjagaan itu adalah menjaga puasa kita jangan sampai rusak semenjak dari waktu imsak sampai waktu berbuka. Kemudian yang ketiga, rahasia ibadah puasa menurut Al-Jarjawi mendekatkan manusia dengan alamnya malaikah. Jadi manusia ini dua alamnya. Ada alam bahimah, ada alam malaikah. Alam bahimah itu artinya alam hewan. Yang diperlukan oleh hewan itu cuma 3: makan, minum, dan kawin. Manusia juga membutuhkan makan, juga membutuhkan minum. Namun dijaga, dipelihara, jangan sampai seperti hewan. Salah satu pengendaliannya adalah dengan cara berpuasa. Nah, ketika manusia mampu mengendalikan ketiga kebutuhan hewaniah tersebut, maka dia akan dekat ke alam malaikat. Dan kalau sudah dekat dengan alam malaikat, maka rahmat itu akan turun. Jadi bukan kita tidak boleh makan, bukan tidak boleh minum, tetapi dikendalikan sehingga berbedalah
kondisi manusia dengan makhluk Tuhan yang lainnya. Nah, kaum muslimin jemaah tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini, insyaallah besok pagi kita sambung apa uraian Al-Jarjawi tentang hikmah puasa. Bahwa pada satu ketika Al-Mujahid, seorang ulama tafsir, menceritakan Ali bertemu dengan tabibnya Nasrani, dokter dari Nasrani. Dokter ini bertanya kepada Ali, "Wahai Ali, di dalam agamamu atau di dalam kitab sucimu tidak ada penjelasan tentang kesehatan." Lalu dijawablah oleh Ali dengan ayat, "Kulu wasrobu wala tusrifu." Makanlah, minumlah, jangan berlebih-lebihan. Nah, kemudian ditanya lagi, "Nabimu tidak pernah menjelaskan di dalam agamanya atau di dalam risalah yang dibawanya tentang kesehatan?" Maka dijelaskan oleh Ali, Nabi mengatakan bahwa perut itu adalah sumber kesehatan. Jadi menjaga perut dari makan dan minum secara berlebih-lebihan, mengendalikan makan dan minum, maka itu wujudnya dalam perintah ibadah puasa. Maka dengan berpuasa, baik menurut Al-Quran maupun menurut hadis maupun menurut ilmu kedokteran, adalah kunci untuk memperoleh kesehatan. Kenapa? Karena penyakit itu banyak datang dari makanan, dan makanan itu berada di dalam perut, dan perut itu kalau kita jaga, kalau kita perhatikan kapan harus diisi, kapan harus dikosongkan, maka sumber penyakit itu bisa dibunuh atau dinetralisir. Maka kaum muslimin yang berbahagia, mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga saja puasa kita ini bisa meraih hikmah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.